Halo. Ici. Oh, Ici. Tanya apa, Pak? Biasanya tuh kalau kita ngundang orang, orangnya lumayan dikenal lah. Nah sekarang gue beneran gak kenal, Mas. lu siapa? Gue ngomongnya ke lu apa ke sini? Ke gue aja ya. Kayak Gak ada yang peduli orang internet sama lu tuh, gak ada yang peduli. Lu gak terkenal itu, tenang aja. Kalau secara formal sih gue di Vice sebagai senior producer, ya, yang kayak kalian semua kayak bikin konten segala macam. Jadi kayak gue salah satu batch pertama yang ngebangun si Vice Indonesia ini. Tapi kan kita baru launch tanggal 1 November 2016. Jadi kayak yang harus diketahui, Vice ini dibawa sama bule dari Inggris. Dia punya awareness buat kayak nge-hire anak-anak di bawah 30 tahun gitu buat bikin konten yang berat. Lu di bawah 30 tahun? Iya, gue 25, 26. Oh, kaget. Jadi tujuannya bisnis gitu ya. Tapi anak-anak yang di dalam Vice sendiri, gue ngomong pribadi sih. Kalau pribadi gue sebenarnya apa yang gue buat itu harus ada impact ke masyarakat. Ini kan sebenarnya media bukan sih? Media, ya katakanlah jurnalis lah. Jurnalis internet atau apalah itu. In quotes. Ketika media-media lain itu berusaha mencari berita sebanyak-banyaknya, Vice itu sedalam-dalamnya gitu. Dan itu lu sebagai produser ikutan research untuk nyari apa topik yang mau diambil gitu-gitu kan. Itu biasanya apa sih yang dipilih? Kan kalau misalnya banyak banget kayak jokes di luar sana kayak di Vice US, kalau Vice itu pseudo journalism lah. Maksudnya artinya ketika kita ngomongin jurnalisme itu sesuatu yang objektif gitu. Ketika host atau reporter nggak boleh kayak memasukkan kayak subjektivitas dia sebagai manusia. Ya nggak boleh beropini lah. Sedangkan kalau misalnya lihat semua video kita isinya opini gitu. Maksudnya kayak kita embracing the fact that this person is a human juga gitu. Otomatis perspektif yang mau disampaikan ya harus yang relevan atau relatable di sini. Nanti isinya semua berarti anak muda semua kan? Semua. Tapi ya makanya jadi setiap anak muda ini kita yang nge-pitch gitu. Maksudnya bukan kita yang disuruh. Karena gue yakin milenial Indonesia sebenarnya mereka punya potensi buat membicarakan hal yang gak cuma tentang fashion atau tentang pasti makanan atau tentang sosial media gitu. Jadi yang kita berusaha buat ubah di jurnalisme Indonesia adalah gimana kita bisa menyajikan atau mendokumentasikan topik-topik berat sebenarnya. Dalam artian kayak hal yang tabu, tapi dengan perspektif anak muda. Lagi boleh nggak? Boleh. Jadi yang ngebedain Vice luar sama Vice Indonesia apa sih? Maksudnya kayak, Oh iya, tadi gue pengen nanya itu benar. Mungkin gini, kalau yang di luar bisa jadi bisa sedalam itu, udah bisa bukan kayak seolah-olah udah gila ekstrim banget nih orang luar. Mungkin balik kaitannya sama tadi dia udah lama. Mungkin gue kasih konteks dulu ya, konteks saya supaya masuk akal. Gue pernah tinggal di Amerika. Gue tuh nggak suka Vice di Amerika karena ini tuh media tuh kayak pretentious banget sih gitu, kayak wih kayak sok banget muda gitu, dan memang banyak banget orang yang benci sama Vice di luar negeri karena kadang-kadang mereka kayak mengkompromi banyak hal supaya jadi hip gitu. Kayak apa sih, kayak gue gantung yang ada satu yang bikin tato sampai ya gitu kan supaya buat cool lah gitu. Itu yang bikin dilema pertama kali pas gue dipanggil ke Vice Indonesia kan. Apakah kita bakal mengubah kultur itu atau enggak gitu. Karena banyak banget video-video di Indonesia yang dibuat sama mereka. Kayak Pang Aceh salah satu yang sebenarnya berhasil gitu. Tapi ada juga kayak hal-hal kayak di Sumba yang sebelum ada Vice Indonesia dari perspektif orang luar. Itu yang gue lihat sebagai problematis banget. Yang bedanya ini ya, gue pengen Vice Indonesia ini ketika mengcover hal-hal yang eksotis atau yang budaya banget itu, gimana caranya ini kita nggak melihat itu dari perspektif orang yang lebih tinggi privilege-nya, tapi dari si pelakunya sendiri gitu. Itu yang beda sih. Dan kenapa Vice luar udah bisa banget kayak gitu, misalnya ketemu sama ISIS, ketemu sama white supremacist gitu. Karena mereka digawangin sama Shane Smith dan si eksekutif Soros Alfie ini yang mereka emang udah punya koneksi berjuta-juta gitu. Di Indonesia sayangnya kita nggak ada penggawangnya. Gue 25 tahun, gue siapa sih sebaik lagi ke awal gitu ya. Gue siapa gitu. Nggak ada siapapun di Vice, anak-anak muda sekarang di Indonesia yang maksudnya bisa nyelamatin kita kalau misalnya ada apa-apa. Jadi kayak hati-hati banget. Dari segi perspektif sama. Berusaha buat mempertahankan si anak muda dan kebebasan berpikirnya itu. Tapi at the same time, perbedaannya adalah gue berusaha untuk membuat ini lokal banget. Lokal dalam artian nggak boleh ada ruang untuk melihat suatu budaya atau ini sebagai sesuatu yang vakum dan eksotis. Pokoknya itu prinsip Vice Indonesia, nggak boleh mengeksotifikasi apapun. Karena ketika kalau misalnya ngomongin budaya itu kan sesuatu nggak yang vakum gitu. Lu nggak bisa ngomongin tentang budaya misalnya poligami atau pernikahan Belis di Sumba itu dengan
sudut pandang yang cuma dari sejarah atau antropologi gitu. Dalam artian kayak anak muda yang melakukan itu, mereka sebenarnya keberatan gak sih? Atau gimana sih, maksudnya gimana cara budaya itu berinteraksi dengan modernisasi? Kalau dari tadi topik yang kita bahas atau yang Vice udah lempar itu kebanyakan soal budaya, mau itu budaya yang tradisional ataupun budaya yang adanya tumbuh di jalanan. Ya. Nah, ini ada lagi budaya yang tumbuhnya di pemerintahan yang bukan masyarakat tahu, udah ada opini yang terbentuk di masyarakat. Ya. Dan itu harusnya digugat. Ya, kita ngomongin tentang pemerintah tuh sebenarnya udah sering banget. Secara company, of course lo nggak bisa kayak pura-pura nggak tahu kalau ini ada terjadi di masyarakat. Dan kebetulan di Indonesia itu sangat tabu untuk menulis tentang Papua misalnya. Kalau misalnya kalian tahu, di sana itu kan pengaruh militer dan pemerintahan Indonesia sangat kuat banget untuk mengopres separatist movement ini. Jadi setiap jurnalis yang sana tuh harus ditemenin sama intel. Maksudnya itu kan berarti ada sesuatu yang nggak benar dalam sistem pemerintahan kan. Tapi secara mungkin dalam artian membuat suatu ide investigasi dalam melalui video terhadap ini, kita harus hati-hati banget karena kita masih 2 tahun. Sayangnya, ngomongin tentang LGBT, ngomongin tentang seks, nggak boleh. Jadi LGBT, seks itu sebenarnya lebih aman dibandingkan ngomongin tentang pemerintahan atau tentang komunisme. Jadi kayak ada tahapan-tahapan yang berusaha kita tembus gitu. Karena mungkin katanya, ya tadi lu bilang, Vice bisa jadi besok di-shutdown sama pemerintah kalau misalnya lu diketok-ketok gitu. Tapi kalau misalnya mau tahu attitude kita sebagai company, gue sangat mengkritisi pemerintah. Gue benci banget sama koruptor gitu. Tapi kan dalam arti kita sebagai company itu kan lu harus kompromi ya. Pelan-pelan aja. Dulu LGBT no gitu di awal. Tapi kita ngeluarin satu, positif, nambah. Sekarang apa kita berani buat bikin kayak Mata Najwa gitu ya, buat kayak benar nyentil secara langsung, nggak secara sarkastik. Menurut gue Najwa Shihab adalah salah satu orang yang dia nggak tua, dia nggak muda, tapi dia berhasil buat menyajikan perspektif muda di acara-acara dia. More program should be like that gitu. Lu kan mainannya dia agak-agak kiri. Terus mungkin dia agak kriminal atau apa yang mungkin pengen takut ketahuan atau apa. Contoh yang paling dekat ke kriminal maksudnya kayak debt collector itu ya. Ketika lo pengen bikin sesuatu yang agak kontroversial gitu ya, lo dari awal tuh harus jujur kalau lo tuh jurnalis. Jadi kita tuh punya asisten namanya Alice. Nah Alice ini dia magang. Kebetulan ada cerita yang pengen kita bikin tentang debt collector. Kita cuma bilang, Liz, lu ke Blok M cari debt collector. Masa sih itu? Karena emang gue anak magang disuruh dicemplung gitu. Nah coba anak magang. Satu-satunya informasi yang kita punya itu doang, anak orang kolektor. Oh nggak ada link sama sekali? Nggak ada. Gue dari awal gue udah tahu ceritanya mau kayak gimana. Karena again, balik lagi debt collector ini kembali ke politik identitas kan. Jadi gue sebagai orang berkulit gelap, gue ngerasa ada stigma dan diskriminasi terhadap orang kulit ini. Stigma terhadap preman lah gitu. Kenapa preman bisa sampai kayak gini gitu? Intinya gitu, apakah karena ada suatu sistem di negara kita yang membuat mereka menjadi marginal gitu. Yang pertama kita wawancara Ferry karena dia orang pertama yang kita kenal. Ferry ngasih kita kontak ke Jamie Tatu, itu yang kedua kita kenal. Dan gue dari awal udah bilang kayak Jamie, gue mau ketemu dulu, boleh apa enggaknya interviewnya. Yaudah kita ketemu di Blok M, dia bawa 10 preman sama dia gitu, kayak anak buahnya gitu. Gue sama Alice berdua. Tapi karena gue mukanya kayak gitu juga ya. Ya udah gue bilang kita mau bikin dokumenter. Yang gue bilang sama Jamie di situ tuh apa yang keluar di Device. Gue pengen banget kayak sedalam-dalamnya mendobrak industri ini karena gue lihat ini ada hubungannya sama diskriminasi orang timur gitu ya, kayak apakah ini benar. Gue nggak akan pro lo gue bilang, tapi gue bakal ngelihat sisi industri ini dari kalian. Gue berusaha buat seindependen mungkin ya, tapi tetap menghargai atau merespect narasumber gue. Jadi bukan mereka yang nyetir ini gue kan. Dalam artian debt collector itu sangat dekat sekali dengan kriminal. Dicegah untuk masuk ke ranah itu dari awal. Kita emang nggak sengaja nggak ngomongin tentang kriminalitas. Memang ada beberapa scene yang mengarah ke situ karena ketika kita nunjukin golok atau pistol atau gitu. Itu kan di gray area ya. Tapi kita pikir kalau kita nggak nunjukin, apakah kita menunjukin realita yang sebenarnya? Enggak kan. Kira kita tanya, ini lu nggak apa-apa, gue tunjukin ini. Nggak apa-apa kok. Pistol korek. Gue pikir itu butuh. Emang akhirnya gue dihubungin sama beberapa orang kayak lu next time hati-hati kalau nunjukin senjata gitu. Tapi semua konten kita tuh udah di review sama legal di Amerika. Nggak mungkin kita nunjukin sesuatu yang bakal membahayakan narasumber kita. Terus kayak ya sekarang konteksnya lu ngomong sama anak muda yang tiap hari buka gadget
Iya, gue tinggal gini, set, gue bisa langsung dapat 10 informasi langsung gitu, dengan sekali gue buka handphone. Terus, ya kenapa gue butuh informasi yang dalam gitu, sedangkan gue dengan 10 bahan material ini gue bisa bawa ke tongkrongan, topik gue jadi lebih banyak ketimbang gue harus peduli amat sampai sedalam itu sama sebuah topik yang cuma satu gitu. Balik kalau gue percaya orang anak muda sebenarnya mereka tuh tertarik, cuma mereka malas aja dan nggak ada satupun media yang ngasih itu. Nah itu kita ambil jalan tengahnya dengan cara bikin ya video kita nggak ada yang lebih dari 30 menit, 10-20 menit. Kita bikin sepadat mungkin dan kita take out semua apa sih konteks sejarah yang menurut kita udah nggak relevan buat orang Indonesia gitu. Tadi kan lu bilang ada beberapa yang dibuang gitu ketika lu mungkin datang ke suatu lokasi atau suatu kumpulan orang. Ada nggak sih yang sebenarnya penting tapi lu nggak bisa masukin? Apapun misalnya yang lo post gitu ya di Insta Stories itu pasti atau di Instagram itu kan hal yang misalnya lo udah putuskan dengan kesadaran penuh kalau lo mau ngepost itu gitu. Jadi lo harus responsible terhadap apa sih any consequences gitu. Kalau lo udah gede nih ya, udah tua, nenek-nenek ngelihat balik lagi ke ini, lo bakal nyesel apa enggak? Itu yang harus lo pikirin terus karena ketika lo lihat looking back, waktu gue muda nih gue menggunakan waktu muda gue buat at least kayak mencoba gitu. Walaupun nggak harus sukses ya. Karena ketika setiap gue mau nge-push button publish di Vice itu gue selalu banyak banget kayak apa sih kayak apa sih gejolak dalam diri itu, bukan kayak misalnya orang bakal suka apa nggak ya kawin gitu ya, maksudnya kayak pasti bakal benci gitu, udah tahu gitu. Cuman apakah ini matters gitu, itu yang selalu gue pikirkan, apakah perspektif gue udah benar belum ya, anjing gue udah serves my narasumber justice belum, dalam artian gue masih di page yang sama kayak waktu gue ngasih tahu dia nggak, apakah gue bohongin dia gitu sih, itu sih lebih ke situ concernnya. Tapi ketika lo udah yakin publish aja, walaupun itu salah tetap aja yang harus dilihat kan berarti kan impactnya kan. Dulu pengalaman gue bulan pertama gue kan udah itu masa-masa Ahok 4 November 2016 kita launching sehari setelah aksi 4/11. Ini yang sebelum 212 ya, yang pertama banget. Aksi itu bela Islam kedua. Jadi gue dulu cuma ada 2 orang di video, satu boleh satu enggak. Satu-satunya orang yang aman buat turun ke jalan gue doang kan. Gue bawa kamera sama teman gue Dado, dia jurnalis gitu. Semua shot gue pas aksi bela Islam 4/11 slow mo, ini 1 menit ya, slow mo orang-orang kayak weh, terus signs gantung Ahok, gantung Cina. Sampai malam juga bahkan kan mereka akhirnya ribut kan antara polisi nembak gas, ini mereka bakar mobil segala macam. Itu raw banget kalau misalnya gue masih ada itu kayak si shot. Tapi itu di shutdown sama bos gue karena ketika orang nonton mereka nangis karena gue nggak siap buat Indonesia ditampilkan kayak gini gitu. Gue nggak siap kalau orang Islam tampilkan kayak gini gitu. Dan situ gue mesti kayak punya dilema yang kuat banget sebagai jurnalis gitu ya, kayak anjing ini kan perspektif gue gitu. Kenapa? Maksudnya kayak ini berat juga buat gue gitu. Gue waktu di jalanan ketika ada yang bilang takbir, gue nggak bisa bilang Allahu Akbar karena konteksnya adalah konteks kebencian gitu. Yang kalau misalnya bilang apakah ada yang nggak dipublish ya ini gitu. Si 1 menit look atau raw view of what happened in 4/11 gitu. Banyak banget orang yang bilang ke gue abis itu apaan ini damai banget. Apa sih gue nonton di TV itu damai kok, nggak ada yang bentrok, nggak ada yang apa. Lu pernah nggak turun ke jalanan pas hari itu gitu sebagai orang biasa gitu ya, Muslim bawa kamera. Itu yang sampai sekarang gue kayak nyesel aja sih, kayak di Indonesia belum ada yang berani buat ngekritisi Islam karena gue takut FPI datang buat apa sih ngelempar batu. Untuk mama dan papa inilah anakmu kerjanya susah lah. Gini, nggak bisa dipungkiri kalau jurnalis itu harus independen ya. Dalam artian lo nggak bisa nunggu persetujuan semua orang buat nge-publish sesuatu karena again semua orang juga tahu itu perspektif lo gitu, perspektif media lo lah kalau di Indonesia kan maksudnya. Jadi kayak gue mencoba buat nggak nunjukin draft terakhir ke narasumber gue karena itu bakal ngancam independensi jurnalis. Karena banyak banget narasumber yang pengen ini aja yang gue dimasukin yang gini aja, itu namanya maksudnya bukan jurnalisme, akhirnya itu jadi kayak editorial, maksudnya hampir kayak editorial karena kita mengikuti individual gitu, pengennya apa aja. Tapi yang harus lo lakukan adalah di awal, ini etika gue nggak tahu ya, setahu gue sih TV Indonesia nggak melakukan ini. Pertama lo ngomong sama dia maksud lo, kedua lo tuh harus, di Indonesia sebenarnya ada kayak budaya verbal yang kita, misalnya gue duduk sama lo, gue bakal bilang tadi yang lo omongin nggak apa-apa kan gue tayangin yang ini ya,
nggak apa-apa. Nah, lebih bagus lagi kalau diperkuat sama written atau tulisan. Jadi kayak gue ngasih namanya release form. Ini untuk nggak cuma untuk melindungi melindungi gue sebagai media, karena gue bakal ketika udah di put out there, gue bakal dilindungi dari misalnya kasus pencemaran nama baik lah, karena dia udah tanda tangan itu. Kedua, dia buat melindungi dia juga, karena jadi gue jadi responsible terhadap dia. Kalau gue nggak akan nge-twist kata-kata dia, mau itu sejelek apapun lu nggak boleh kayak supaya lebih hip atau lebih clickbait, lu ubah-ubah kata-katanya yang sebenarnya konteksnya jauh. Sejujurnya gue baru tahu loh, maksud gue itu kalau misalnya kita lagi interview atau kita lagi datang ke siapa ngeliput segala macam, biasanya pasti minta persetujuan lagi ke narasumber gitu. Pas udah editing, kayaknya nih bahaya nih gitu. Gue tanya dulu kali ya gitu. Itu boleh atau enggak? Dan ternyata ya itu tadi sama sih. Resikonya adalah ini berpotensi untuk bilang enggak, atau kadang jangan yang itu dong. Kayaknya kemarin gue ngomong yang keren yang ini deh gitu. Misalnya ada hal-hal yang lo pikir bahaya nih ya, lo tanya aja tentang spesifik tentang itu, lo jangan ngasih si klipnya. Lo tanya itu nggak apa-apa, karena itu sebenarnya lebih ke care lo terhadap narasumber lo gitu, bukan mengganggu independensi lo, enggak. Kecuali Swiss Indo gitu kan, misalnya sesuatu yang emang lo pikir adalah penipuan. Kalau misalnya gue ngasih itu ke mereka bakal balik lagi kan, kayak bakal minta itu nggak akan dipublish kan, ya gitu. Tapi gue pikir lo harus ngelihat kayak impact di masyarakatnya lebih gede nggak gitu. Kalau misalnya lo ya maksudnya dari resiko yang lo ambil ini worth atau enggak ya? Bener. Jawab nggak pertanyaan gue? Jawab kok, lumayan lah. Sudah. Udah kan? Oke. Jadi lu benar nggak nanya tentang diri gue sendiri nih ya? Udah.